Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra. Dan sekarang gue lagi mau test ride Honda CB400. Ini dia. Ya, kalau kita ngomongin CB400, ini salah satu moge yang tenaganya smooth, nggak terlalu beringas, dan sebenarnya enak buat entry level gitu. Jadi kalau kalian yang baru-baru mau naik kelas moge, ya salah satu pilihannya adalah ini. Nah, untuk walaupun ini kelasnya moge 4 silinder, tapi buat kemacetan kayak gini masih enak kok. Ya. Enak motor ini, menyenangkan, powernya nggak ganas, masih bisa dibilang fun ride lah pakai motor ini. Tapi sebenarnya apa sih enaknya CB400 untuk dimodif? Mungkin kan banyak yang nanya, bang, kenapa motor CB400 banyak diincar orang dan juga enak buat dimodif? Kita bahas satu persatu. Motor ini masuk ke Street Art Custom dalam kondisinya sudah ke custom gitu. Jadi kita mengerjakan rebuild. Tapi kalau kita ngomong model asli atau original dari CB400, itu vintage, tapi masih ada unsur modernnya, nggak 100% vintage. Nah, apa sih yang membuat CB400 itu enak untuk dimodifikasi? Pertama kita ngomongin sektor mesinnya dulu. Kalau kita ngomongin mesin CB400, sebenarnya yang bikin nikmat untuk dilihat adalah size mesinnya yang besar. Oversize mesin, 400 cc, inline 4 barrel atau 4 karburator. Dan bisa kalian lihat dari konfigurasi ini. Tapi untuk cc motor ini sebenarnya nggak gede banget gitu, hanya 400 cc yang dimana tenaga yang dimuntahkan ini juga nggak terlalu besar. Sehingga untuk kalian yang baru mau naik kelas ke kelas moge gitu ya, ini nggak akan beringas. Tenaga mesin ini kalau standar nggak akan beringas. Jadi kita bawa motor ini bisa dibilang kayak tarikannya MT25 dengan torsinya yang lebih besar ya, atau Ninja 250. Balik lagi ke mesinnya, ini hanya 400 cc. Jadi kalau kalian berharap ini akan wow seperti R6, CBR 600 atau CBR 1000, kalian salah. Motor ini enak untuk dibawa harian. Panas mesinnya juga nggak terlalu panas. Bener-bener kayak bawa Ninja lah kalau menurut gua, seperti itu. Dari beberapa CB400 yang masuk ke Street Art Custom dan pernah gue bawa, semuanya untuk masalah panas mesinnya mirip kayak Ninja 250. Nah, salah satu bisa dibilang minus atau justru malah plusnya gitu, tergantung dari sudut pandangnya ya. Kalau kita ngomong minusnya, motor ini minusnya adalah masih menggunakan karburator, belum injeksi. Plusnya ada ciri khas dari karburator yang beberapa orang tuh suka gitu dengan karburator. Nah, tapi minusnya karena dia 4 barrel, settingnya agak lumayan sulit. Harus imbang, bener-bener imbang antara silinder 1, 2, 3, dan 4 di karburatornya. Ngomongin bodi CB400, sebenarnya bodi CB400 tuh vintage tapi nggak terlalu tua gitu, masih bisa dibilang modern. Nah, kalau ini kita lihat, ini tangki asli CB400, lakukannya vintage tapi modern design gitu. Jadi kalau bisa dibilang mirip-mirip kayak sepintas dari jauh adalah Mega Pro upgrade kalau gue bisa bilang. Jadi tangkinya itu mirip kayak Mega Pro, tapi gede gitu. Nah, kalau untuk bodi lainnya dia nggak banyak gitu, cuman cover samping, spakbor depan dan belakang, hanya itu aja. Jadi kalian bisa, makanya kenapa CB400 tuh enak untuk dijadiin bahan modifikasi, karena stylenya udah seperti motor-motor custom pada umumnya. Nyambung dari bodi pasti ke sasis. Sasis CB400 juga sebenarnya
nikmat untuk dimodifikasi, mau cutting dari tengah atau ke belakangnya doang. Contohnya di motor ini cuttingnya adalah berundak seperti ini. Sebenarnya bisa nggak harus berundak di sasis ya, hanya flat gitu aja naik ke atas, joknya yang dibikin berundak. Cuman konsepnya yang diminta untuk motor ini kebetulan adalah sasisnya dibikin berundak naik seperti ini. Jadi, balik lagi ke selera kalian. Nah, sasisnya ini juga untuk suspensinya dual suspensi seperti ini, kiri dan kanan. Jadi, vintage look-nya masih dapat banget gitu. Jadi memang cocok motor ini untuk jadi bahan modifikasi. Nah, kalau berbicara tentang kaki-kakinya, sebenarnya CB400 kaki-kaki depan itu teleskopik, ini udah upgrade menjadi upside down. Belakangnya juga dual shock Showa, tapi ini kita upgrade menjadi Öhlins. Untuk kaki-kaki motor ini sebenarnya ada yang gue suka, yaitu swing armnya itu swing arm aluminium. Bisa kalian ganti atau bisa kalian modifikasi sebenarnya. Tapi kalau untuk ukuran standar, ban yang kalian bisa pakai di CB400 untuk bagian belakangnya itu maksimal di 160. Kenapa? Karena ini ukurannya 150, itu masih ada jarak sekitar 1 jempol gua, kurang lebih ya, untuk dia bisa naik bannya. Mepet di rantai, bukan di swing armnya. Jadi rantainya yang mepet. Jadi maksimal 160, pernya harus cari yang 70. Kalau ini kan 150 per 70. Kebetulan pakai Shinko Big Block dan depannya bisa maksimal di 120 kalau nggak ganti shock suspensi depannya. Kalau sekarang kita pakai Big Block 130. Bisa sih, cuman tipis banget kalau pakai Big Block 130 di suspensi standar CB400. Terus gimana dengan suaranya gitu? Suara standar. Kalau suara standar CB400 sebenarnya ada suara moge tapi nggak keluar. Jadi kalian memang harus ganti exhaust system untuk supaya suara 4 silinder itu keluar. Nah, ini kebetulan exhaust systemnya udah kita ganti, udah kita acak-acak. Kita denger yuk suaranya seperti apa. Langsamnya seperti ini. Sengaja dibikin adem biar nggak terlalu mencolok perhatian ketika di jalan. Tapi kalau digeber, dari 4 silindernya khas. Jika kalian bisa pakai knalpot bikinan atau knalpot-knalpot yang udah jadi untuk CB400, silencer juga banyak. Dan ngomongin motor yang udah dimodifikasi ini, kira-kira apa aja yang udah dimodif? Kita jelasin satu persatu. Motor CB400 ini masuk ke Street Art Custom memang sudah dalam bentuk motor modifikasi. Jadi tim Street Art Custom hanya meremodifikasi motor CB400 ini. Hal-hal yang diganti di motor CB400 ini sebenarnya simple banget. Yang pertama yang harus dikerjakan adalah bagian sasis. Sasis belakang motor CB400 ini diminta untuk dibuat berundak, seperti yang sekarang teman-teman bisa lihat. Kemudian kita membuat plat jok mengikuti dari sasis yang sudah kita buat. Produk handmade lainnya yang kita buat adalah spakbor depan, spakbor belakang, dan juga ped lampu seperti ini. Tambahan lain, kita juga membuat cover untuk radiator dan juga cover untuk di bawah karburator CB400. Jadi kesannya padat banget. Produk lain yang kita buat di motor ini adalah leheran untuk CB400 ini yang kita bikin belah pinggir, ibarat kayak poni lempar gitu. Jadi bisa teman-teman lihat, 4 exhaust port kita geser ke sebelah kanan. Kemudian ditambah silencernya yang medium size. Ban motor ini juga kita ganti mempergunakan ban Shinko Big Block ukuran 130 di bagian depan dan juga 150 di bagian belakang. Suspensi depan kebetulan udah menggunakan suspensi upside down dan dual cakram mempergunakan merek Tokicho. Untuk bagian belakang, suspensi kita ganti mempergunakan suspensi Öhlins dengan ukuran 321 mm. Dan juga pergantian variasi-variasi lainnya seperti sen, stang, dan juga stop lamp. Dan seluruh parts yang nempel di motor ini bisa didapatkan di Instagram @shcmotorcycle dan juga @shcproduct. Nah, CB400 enaknya kan gue bilang tadi adalah motor ini nyaman untuk dipakai harian. Karena memang tenaganya nggak beringas. Terus slap slipnya juga masih enak, kayak bawa Ninja sih menurut gua. Jadi ini kayak gini kita lagi di perkampungan seperti ini ya kan, mau maju mau jalan pelan segala macam, tenaganya nggak beringas, bener-bener kayak biasa aja. Jadi kalau kalian nggak percaya dan kalian belum pernah coba CB400, kalian cobain deh. Dan buat kalian yang udah pernah coba tulis komentar di bawah gimana rasanya pakai CB400. Simple banget kan modifikasi untuk CB400 ini? Gimana? Teman-teman berminat untuk meminang CB400 dan memodifikasinya? Ya itu aja, remodifikasi CB400 ala Street Art Custom. Dukung terus modifikasi di Indonesia,
Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rindra Perkasa, bye-bye. With and without you, oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer, dragon for